kita nggak bakalan bisa membuat orang kagak ngatain kita, nggak bisa. Mulutnya orang banyak, tapi kan kita bisa menjadi orang yang tidak ngatain orang lain. Kita nggak bakalan bisa untuk membuat diri kita tidak dibenci oleh siapapun, kagak bisa. Tapi kita bisa menjadi orang yang tidak benci kepada siapapun. Kita bisa hal yang seperti itu. Mulutnya orang itu remote kontrolnya bukan di tangan kita. Mulut orang ya dia yang megang remote-nya sendiri. Akan tetapi mulut kita, nah itu kan remote kontrolnya di tangan kita. Kita bisa jaga mulut kita dari yang haram. Allahu Allah ya Allah, Allahu Allah. Kita dengar tadi dari Akhina Al-Habib Ahmad bagaimana kebersihan hati Al-Walid Al-Habib Naufal bin Salim bin Ahmad bin Jandan. Nggak ada dendam sama orang, Masya Allah, dibully, dicaci, dimusuhin orang, kagak ada benci, nggak ada dengki sama orang. Tetap ngedatengin orang yang sampai kita ngelihatnya sampai pegel ngelihatnya. Masa iya mau datengin orang kayak begini, tetap dia datengin, tetap nggak ada tersinggungnya kepada orang. Masya Allah. Kita ketika membaca tuh atau mendengar daripada Imam Ramli itu waktu ayahnya Imam Ahmad Ramli meninggal dunia, itu beliau bilang, isyhadu ya hadirin, di hadapan jenazah ayahnya, isyhadu ya hadirin anna walidi hadza mimman salimal muslimun min lisanihi wa yadihi. Ayahku ini termasuk orang yang muslimin lain selamat dari mulutnya dan tangannya, nggak ganggu orang dengan mulut ataupun dengan tangannya. Oh, ini tahu gak manaqib kita baca di mana? Di Tajul A'ras ketika disebutkan tentang manaqibnya Al-Habib Hadun bin Hud bin Ali bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu ketika kita membaca manaqib Al-Habib Hadun bin Hud, bahwasanya di antara wirid dan amalannya Al-Habib Hadun bin Hud bin Ali, itu amalan beliau tahu apa sehari-harinya? Kalau dia baca zikir, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, ini zikir. Terus dia mengingat doktrin, sebuah doktrin, yang mana doktrin tersebut adalah ringkasan dari perjalanan hidup ayahnya dalam satu kalimat aja. Setiap habis zikir selalu dia tutup dengan kalimat ini. Dia bilang subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dia bilang Hud bin Ali la yu'zi ahad. Ayahku Hud bin Ali nggak pernah ganggu orang. Hud bin Ali la yu'zi ahad. Tiap zikir dia bilang Hud bin Ali la yu'zi ahad. Ayahku Hud bin Ali nggak pernah ganggu orang. Terus Habib Ali bin Husain bilang, takfi hadhil kalimah min a'zam manaqib loh. Ini kalimat ini adalah manaqib yang paling agung buat beliau. Orang bikin manaqib riwayat hidup panjang, dan ini satu kata manaqib yang terbesar. Nggak pernah ganggu orang dengan mulutnya. Al-Habib Hud bin Ali bin Hasan bin Hasan bin Abdullah bin Husain bin Umar bin Abdurrahman Al-Attas radhiyallahu anhum wa ardahum, nggak pernah ganggu orang. Asraruhum manzu'atul ghishi wal ghilli. Hati mereka nggak ada dengki, nggak ada benci sama orang. Sampai saya dulu pulang dari Hadramaut, abah saya nggak pernah ceritain, awas Ustadz Fulan begini, Habib Fulan begini, Syekh Fulan nggak pernah nyeritain. Dia musuhan sama abah ada ribut sama dia ngata-ngatain, nggak pernah. Saya nggak tahu dari ayah saya, nggak pernah dengar ayah saya curhat tentang orang yang ngebully dia, nggak pernah. Wala nyebut nama, saya nggak tahu, taunya dari orang lain. Itu sampai justru abah saya bilang, itu udah pulang dari Hadramaut, ayo tengokin Fulan, tengokin Ustadz Fulan, tengokin Fulan, Syekh Fulan, suruh tengokin. Loh, kita sih kabar khair, baik-baiknya kita tengokin. Kita nggak tahu ternyata orang yang kita suruh ziarahin adalah orang yang dulu ngeganggu bapak kita. Suruh tengokin, suruh ziarahin, kirim salam, minta doa sama dia. Begitu silaturahmi, datang ke sini, datang ke situ, datang ke situ. Subhanallah, nggak pernah nyebutin keburukan mereka sama sekali. Subhanallah. Hakadha. Sampai dulu tuh orang yang beda pendapat dengan ayah kita bilang, nanti ini Habib Umar minggu depan mau datang, aturin acara di tempatnya Fulan.
Fulan kita baru tahu, kemudian kalau dia ini termasuk orang yang Masya Allah terhadap Al-Walid, beda begitu, dan juga termasuk orang yang ngebully ayah kita. Tapi disuruh aturkan Habib Umar biar hadir di situ. Hadir Habib Umar ke situ, ayah saya juga hadir datang ke situ. Subhanallah. Hingga yang tadinya ada gesekan, nggak ada gesekan sama sekali. Yang tadinya ada ganjelan jadi saling cinta sama sekali. Nah, ini ulama yang sejati, sayyid yang sejati, ahlul bait yang sejati adalah yang seperti ini, mendamaikan, bukan merusuhkan, membuat orang saling cinta, bukan membuat orang saling ribut dan berantem. Persis seperti isyarat dari Nabi Muhammad tentang Sayyidina Hasan bin Ali, inna bni hadza sayyid, putraku Al-Hasan ini dia adalah seorang sayyid, seorang pemimpin sejati, sayyid yang sejati, ahlul bait yang sejati. Apa perangainya, apa yang dia lakukan? La'allallah ayyusliha bihi bainal fi'atain azimatain minal muslimin. Kelak Allah dengan berkat dia dijadikan dia punya andil besar mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang tadinya akan saling berperang, didamaikan dengan beliau ini, beliau yang mengakurkan, mendamaikan. Nah, sayyid begitu, damaikan orang dengan perbuatannya, dengan ucapannya, dengan sikapnya. Yuslih bainan nas, mendamaikan antara manusia, nggak ada ganjelan, nggak ada kebencian kepada orang lain. Wahakadha yang mereka lakukan. Nah, kalau kita lihat daripada manaqib mereka, kita baca manaqib mereka, ini manaqib yang luhur, sifat yang luhur, pribadi yang luhur, ngakur ke orang, ada orang sakit dijenguk, ada orang susah dibantu, ada orang laki bini mau bercerai didamaikan lagi. Itu perangainya mereka, silaturahmi dari satu orang ke orang yang lain, nggak ada keluar kata-kata yang buruk dari mulutnya, atau perbuatan yang buruk, atau sikap yang buruk. Mereka, kita nggak bakalan bisa membuat orang kagak ngatain kita, nggak bisa. Mulutnya orang banyak, tapi kan kita bisa menjadi orang yang tidak ngatain orang lain. Kita nggak bakalan bisa untuk membuat diri kita tidak dibenci oleh siapapun, kagak bisa. Tapi kita bisa menjadi orang yang tidak benci kepada siapapun. Kita bisa hal yang seperti itu. Mulutnya orang itu remote kontrolnya bukan di tangan kita. Mulut orang ya dia yang megang remote-nya sendiri. Akan tetapi mulut kita, nah itu kan remote kontrolnya di tangan kita. Kita bisa jaga mulut kita dari yang haram, telinga kita dari yang haram, mata kita dari yang haram. Sampai Nabi Muhammad SAW itu berpesan kepada sahabat-sahabatnya, jangan sampaikan kepadaku apa kejadian hal-hal buruk yang ada di antara kalian. Begitu, sebab saya ingin berjumpa dengan sahabatku dalam keadaan hati bersih, nggak ada kesel sama orang, nggak ada benci sama orang. Soalnya ada watak manusia yang kalau ketemu, ada watak manusia yang kalau ketemu ada masalah. Udah dengar belum? Ada masalah. Udah dengar belum? Ada kejadian. Udah dengar belum? Ada kerusuhan. Udah dengar belum? Ada hal jahat, ada hal buruk. Begitu, orang buruk yang dibawa orang buruk. Begitu, coba dia bawain singkong, dia bawain lemper, dia bawain yang enak semuanya. Begitu, tapi yang dibawa bangkai, yang dibawa keburukan. Waliyadzubillah min dzalik wa kullu ina'in billadzi fihi yamdahu. Walidzalik dulu tuh majelisnya kaum solihin, kalau kita hadir majelisnya mereka, itu majelis udah selesai jam 8 beres, majelis cuma 2 jam durasinya, udah selesai, tapi masih pada duduk, masih pada menyimak, dilantunkan qasidah, dilantunkan kalam, ucapan-ucapan yang baik. Kenapa? Masih enak begitu, masih duduk, masih tentram. Tapi zaman sekarang kadang kalau udah hadir majelis, majelisnya cuma 2 jam, gosipnya 5 jam. Majelisnya cuma 2 jam, ceramahnya cuma 30 menit, cuma 1 jam, gosipnya 2 jam, 3 jam, 4 jam, nggak ada habisnya. Kalau bukan kebelet mungkin nggak bakalan ditutup, nggak bakalan bubar. Waliyadzubillah min dzalik. Mereka orang-orang yang mulia, magaluhum sidik, af'aluhum huda, asraruhum manzu'atul ghishi wal ghilli, libasuhum taqwa, simahumul haya, qasduhum rahman fil qawli wal fi'li. Nah itu Imam Al-Haddad bilang, fagadana jami'al khair lamma tarahhalu wa minhum khala wa'arul basitati was sahli
wasirna hayara fi mafawizi jahlina nushabbahu bil bahmi suwairihatil ghufli. Kita kehilangan segala kebaikan ketika mereka wafat. Ketika mereka wafat meninggalkan kita, kita kehilangan segala kebaikan. Lama tarahalu. Sehingga medan-medan dakwah sunyi dari mereka. Kosong udah. Kosong. Begitu medan ilmu sunyi dari mereka. Jadi kalau ada orang sekarang cerita ulama su, begitu. Mana ulama su? Ulamanya nggak ada, tinggal su-nya doang. Nggak ada. Yang disebut ulama, mahum ulama. Begitu beda. Sampai dulu Al-Habib Ammi Ahmad bin Hadi, Al-Hamid bin Syekh Habib Bakar bin Salim, itu di zaman beliau, ketika arak-arakan, acara haul atau acara maulid, arak-arakan, ulama-ulama besar pada diarak, begitu. Dia termasuk orang apaan arak-arakan, begitu. Itu wali-wali, habib-habib, pengantin sunat, kata beliau. Kenapa? Sebab dia ngebandingin dengan guru-guru yang di atasnya, dengan wali-wali di atasnya, begitu. Ini yang saya kenal, yang pantas diarak Ali bin Muhammad Al-Habsyi, yang pantas diarak Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, yang pantas diarak Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Al-Segaf, yang pantas diarak Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Begitu ya, yang kayak begini diarak, begitu nggak sholat jamaah, begitu nggak bangun malam, tadi pagi tiap hari dikencingin setan kupingnya, begitu diarak apa? Sama kayak ngarak pengantin sunat, begitu. Sampai begitunya. Kenapa? Sebab melihat perbedaan zaman yang drastis. Sampai dulu Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah bin Muhsin Al-Segaf, itu beliau bilang waktu beliau di lembah Nabi Hud dalam acara ziarah tahunan di makam Nabi Hud, di situ beliau bersama Al-Habib Abdullah bin Umar Syatiri, itu beliau bilang di dalam ucapannya beliau pas waktu itu berbarengan dengan ziarahnya Al-Habib Mustafa Al-Mihdhar, sebagaimana disebutkan dalam rihlahnya tersebut. Itu beliau bilang bahwasanya saya 10 tahun yang lalu hadir di tempat ini waktu beliau ceramah. 10 tahun yang lalu saya hadir di tempat ini, saya dan akhi Abdullah Syatiri duduk tuh di paling belakang. 10 tahun yang lalu kita duduknya di paling belakang, nggak dapat tempat di soft ketiga, nggak dapat tempat di soft kelima, duduk paling belakang. Soft kelima aja kita nggak layak duduk di situ. Lihat dalam kurun waktu 10 tahun berapa banyak yang meninggal, berapa banyak yang pergi. Kita kehilangan berapa soft dari wali-wali besar, hingga saya yang berdiri, saya yang ceramah di sini sekarang. Padahal 10 tahun yang lalu saya paling belakang. Dalam 10 tahun berapa banyak yang meninggal, berapa banyak kita kehilangan. Subhanallah. Sampai dahulu, di zaman dahulu itu ketika wafat seorang wali min auliyaillah di kota Tarim, itu orang-orang pada sedih. Itu tiap habis Jumat selalu ada orang menjerit. Kadang tuh di luar masjid ada orang ngumumin, barang hilang, siapa yang bisa kembalikan barang saya yang hilang. Begitu, saya kehilangan ini, siapa yang menemukan? Tuh ngumuminnya tuh habis Jumat di luar masjid. Nah itu ketika wafat salah seorang wali besar di zaman itu, maka ada satu orang dari pecinta para aulia wa sholihin yang merasa kehilangan. Selama beberapa minggu tiap habis Jumat itu di luar masjid dia berkata, ya radad dhalah, wahai orang yang bisa mengembalikan barang saya yang hilang. Ditanya, kamu kehilangan apa? Barang apa yang hilang? Apa yang kamu kehilangan apa? Dia bilang, saya kehilangan wali fulan bin fulan, dia hilang. Siapa yang bisa balikin kewalian dia? Diem, udah pergi. Minggu berikutnya begitu lagi. Sampai akhirnya ada satu orang saleh mengatakan, uskut khalas, ad-dhalah mahfuzah, barang hilang ada pada saya, tetap ada. Kata Al-Imam Al-Haddad bilang, mawarithuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyas'alil mutarami idza jaa bisidqi alladhi huwa sullamun ila kulli khairin nala kulli marami. Warisan mereka ada pada kami, ilmu mereka ada pada kami, kata Imam Al-Haddad. Apabila ada orang menginginkannya, silakan tanya kepada saya, tapi datang dengan kesungguhan. Tapi masalahnya kita datang nggak punya kesungguhan. Wali adalah yang bisa bikin saya jadi kaya, itu wali. Yang bisa bikin saya dilantik jadi pejabat tinggi, itu wali. Wali adalah yang bisa duit saya jadi nimbun, jadi banyak, nah itu wali. Bisnis saya gol, nah itu wali. Begitu, bukan begitu wali. Begitu, kalau emang wali mengikuti standarnya ente aja yang jadi wali. Enggak begitu. Akan tetapi al-auliya
adalah mereka orang-orang yang apa namanya, menjauhi hal yang makruh, apalagi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang istiqamah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman dan bertakwa kepada Allah jalla jalaluhu wa ta'ala ta'zamatuh. Nah, itu kewalian yang sejati. Nah, karenanya itu Al-Imam Al-Junaid bin Muhammad beliau bilang bahwasanya at-tasdiq bi ulumina wilayah sughra. Kamu percaya dengan kewalian kami, percaya dengan ilmunya kami, artinya kamu husnudzan nama kita, itu adalah bentuk kewalian yang kecil. Wa kam bi husnudzanni min imdadi gadnalaha man kana dzu rasyadi fi khamilin imam haqqin hadi yarawnahu an-nas min al-juhali. Berapa banyak dengan berkat husnudzan, anugerah yang Allah Ta'ala limpahkan kepada hambanya, tetapi sayang kita nggak punya husnudzan, kita kehilangan husnudzan dan sangka baik tersebut. Oh, kita kehilangan orang-orang soleh ketika mereka pergi meninggalkan kita, sehingga majelis jadi kosong. Mana itu orang yang tahajud tengah malam dari jam 2 jam 3 jam sebelum subuh di mihrab yang ada di masjid-masjid? Nggak ada begitu. Mana mereka orang-orang yang memakmurkan qiyamul lail, tahajud begitu, yang menjadi apa namanya, tiang-tiang mihrab di akhir malam? Mana gerangan mereka? Orang-orang yang memikul sedekahnya kepada fakir miskin di tengah-tengah malam tanpa mereka tahu dari mana sumber sedekah yang mereka dapatkan. Mana orang-orang yang semacam itu, dengan keilmuan mereka, dengan takwa mereka, dengan kebaikan mereka, dengan kedermawanan mereka. Nah, kita sekarang nih banyak pintu buat masuk. Sampai dulu tuh kata Habib Abdul Qadir bin Ahmad, dulu orang ngantri mau duduk di kedudukan para wali-wali, ngantri, yang ngantri banyak. Ente urutan ke 2000 ngantri, udah jadi ngantri mau jadi wali, ini urutan 2000, ini urutan 3000, ini urutan 1999, begitu. Akan tetap dulu antrian banyak, tapi sekarang begitu, kursi kosongnya banyak, siapa yang mau duduk di situ? Kursi kosongnya banyak, siapa yang mau duduk di tempat-tempat tersebut? Cuma orang yang dicari bukan kursi begituan, kursi yang lain, bukan berlian yang ada di sisi Allah, berlian yang ada di comberan. Itu yang dia, terus dia kira dia bisa enak hidup kayak begitu, hidup dalam kedengkian, hidup dalam cacian, hidup dalam hasud, hidup dalam iri, hatinya nggak pernah bersih ya, daripada kedengkian, daripada hubbud dunia. Dibilang tuh sebagian salihin, hayya natub ilallah, ayo kita tobat kepada Allah dari dosa yang orang-orang nggak pernah bertobat darinya. Dosa apa yang nggak pernah ditobatin oleh orang banyak? Hubbud dunia. Hubbud dunia. Orang tobat dari semua dosa, tapi dari hubbud dunia nggak ada orang yang bikin taubat nasional dari hubbud dunia. Semua orang hubbud dunia. Waliyadzubillah. Ya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat derajat para aulia wa salihin. Masya Allah. Dan itu dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, mereka ini yang udah pada meninggal dunia, para wali-wali. Kata Imam Al-Haddad, fa'ahin alaihim laita dahiyatal fana bihizbir rada halat wa hizbul huda khulli. Andaikan, kalau boleh berandai, coba kematian buat orang jahat doang, orang baik tetap hidup. Cuma nggak bisa, sunnatullah begitu. Allah Ta'ala bilang kepada Nabi Muhammad, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Semua orang bakal meninggal dunia, Nabi aja meninggal dunia. Wah, kata tapi kalau boleh berandai, coba yang mati orang jahat, orang baik dibiarin tetap ada di muka bumi ini. Tapi emang dunia ini bukan apa namanya, bukan diperuntukkan untuk mereka para wali-wali wassalihin. Allah Ta'ala peruntukkan mereka untuk apa yang ada di sisi Allah Ta'ala. Wa ma indallah khairul lil abrar. Imam Al-Haddad bilang, sa'abki alaihim ma hayitu bi'abratin laha madma'un fil khaddi yashhadu bithakli wa ahmilu nafsi mastata'tu ala gtifa sabilihim hatta wasada fi ramli. Kita jangan cuma memuja kuburan, ya, menangisi mereka yang udah meninggal dunia. Nggak cuma sekedar itu, mencintai mereka, menangisi mereka, merindukan mereka, begitu. Terus udah bubar, pulang, tidur. Enggak, bukan cuma itu baru selangkah lagi. Tinggal selangkah lagi apa? Ikutin jalan mereka, meneladani mereka dengan sebaik-baiknya peneladanan. Teladanin mereka, begitu, cintai mereka, rindukan mereka, jalin hubungan kepada mereka, ikut di jalannya mereka. Cinta mereka, cinta salaf, cinta Nabi. Kawinan ngikut iblis, ngikut setan. Giliran acara kawinan, giliran bikin hajatan, ngikut orang-orang yang agak benar. Ikutin mereka, para aulia wassalihin, ikutin mereka. Oh, saya ngikutin nabinya kalau sholat doang, kalau kawinan saya ikutin Fir'aun. Waliyadzubillah min dzalik. Lah,
Ikutin Nabi, udkhulu fis silmi kafah. Mau itu hajatan, mau itu kawinan, mau itu khitanan, mau itu pesta, mau itu lagi apa namanya dalam ta'aruf ilallah firraha ya'rifka fish syiddah. Dekat sama Allah bukan lagi kalau pas lagi sekarat, lagi terbujur di rumah sakit, oh ya Allah, di rumah sakit begitu. Saat kita di kursi kawinan, ya Allah, begitu. Saat kita dapat nikmat, terima kontrak, ya Allah. Saat kita dalam kebahagiaan, dalam kegembiraan, ya Allah. Bukan cuma saat terbujur di rumah sakit di ICU baru ngejerit-jerit, ya Allah. Saat duitnya hilang, dicolong, baru teriak, ya Allah. Saat ditipu orang, baru teriak, ya Allah. Ta'araf ilallah firraha ya'rifka fi syiddah. Begitu niscaya Allah akan mengenali engkau. Lagi senang, dekatlah kepada Allah, sejalan dengan apa yang diajarkan oleh Allah. Dan ketika kita susah, Allah bakal kenalin kita. Tanpa kita ngejerit, Allah bakal tolong dan bakal bantu kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan anugerahnya kepada kita sekalian. ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.